Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Fajar Gion TV. Kali ini kita akan membahas tentang teknik pengolahan pangan. Sebelumnya saya selalu mengingatkan untuk selalu menjaga kondisi tubuh kalian dari virus-virus, ya kan? Jaga jarak, cuci tangan, serta tetap memakai masker seperti tadi saya tadi, ya kan? Dan juga berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini diberikan manfaat dan barokah, diberikan kemudahan kepahaman. Langsung saja kita mulai lagi materi kita, yaitu tentang pengolahan pangan. Teknik pengolahan pangan ini masih di materi prakarya aspek pengolahan sayuran di semester genap, ya kan, kelas 7. Kita lanjutkan di 3 pertemuan berikut. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian sayuran, jenis-jenisnya, klasifikasinya, manfaat dan kandungannya. Di pertemuan keempat ini, pertemuan terakhir materi sayuran, kita akan melaksanakan praktek, ya. Kita akan membahas teknik pengolahannya terlebih dahulu. Tekniknya apa? Biasanya kalian jumpai sehari-hari, biasanya kalian praktekkan juga di praktek-praktek sebelumnya. Kita bahas lagi ya. Yang pertama, teknik pengolahan pangan sayuran. Ada 3, yaitu panas basah, panas kering, dan teknik pengolahan pangan lainnya. Teknik panas basah seperti apa? Kita akan bahas satu persatu. Panas kering seperti apa? Kita juga akan bahas, dan juga pengolahan pangan lainnya. Bisa kita lihat di gambar contohnya teknik pengolahan panas basah yang mana? Ya, yang paling kiri kalian ini, yaitu merebus sayuran. Panas basah menggunakan air. Panas kering menggunakan minyak, contohnya yang di tengah, menggoreng ikan. Teknik pengolahan pangan lainnya contohnya ini pecel. Kenapa contoh-contoh tersebut saya contohkan teknik-teknik tersebut? Nah, kita bahas satu persatu agar kalian mengerti. Yang pertama, teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat. Bisa dilihat contohnya ini. Ternyata ada 7, ya kan? Panas basah. Ada merebus, boiling, menutup pangan, atau stewing, atau yang ketiga braising. Terus ada lagi stewing, steaming, dan simmering. Karena ini ketutup. Nah, kelihatannya. Baik, maaf saya ulangi sekali lagi karena tadi ada kesalahan teknis ya, tidak kebaca teksnya. Saya ulangi, teknik pengolahan panas basah itu dibagi menjadi 7. Teknik merebus, boiling, teknik menutup bahan pangan atau poaching, teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Yang keempat ada menyetup atau menggulai, stewing, mengukus, steaming, mendidih, simmering, dan mengetik. 7 teknik ini semuanya menggunakan air. Kita bahas yang pertama, yang paling mudah, yaitu merebus atau boiling, yaitu dengan panci besar, banyak airnya sampai mendidih, itu namanya boiling. Biasanya kalian merebus air, ya kan, masak air dan sebagainya. Terus juga merebus menutup bahan dengan bahan pangan, yaitu poaching, ya kan. Biasanya kalian itu mempraktekannya menggunakan itu poached egg atau telur direbus dengan sedikit air, bisa ditutup juga. Ini namanya poaching. Terus teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Contohnya seperti gambar paling bawah ini. Itu namanya braising dengan sedikit air, sedikit cairan. Braising gunanya untuk apa? Untuk membuat masakan tersebut menjadi lembut, segar. Habis dikena air panas, sedikit itu panas, kita campur air dingin. Itu namanya braising. Terus menyetup atau menggulai, stewing, biasanya digunakan juga sama, menggunakan air dengan bumbu-bumbu rempah, agak nyemet-nyemet sedikit, itu namanya stewing, menggulai. Terus mengukus sama steaming. Mengukus ini menggunakan uap air terus ditutupi rak-rak itu, bolongan-bolongan, terus keluar uapnya, ditutup, namanya steaming. Biasanya mengukus bakpao, ya. Terus mengukus masakan lainnya, sayuran juga bisa biar empuk, menggunakan steaming. Terus keenam, teknik mendidih, simmering, menggunakan api agar air tersebut setelah panas itu meletup-letup.
itu namanya menitis, simmering. Yang ketujuh, teknik mengetim. Ya, kalau nggak tahu mengetim ini bisa dilihat contoh gambar sebelah ini ya. Ya, yang sebelah ini dia menggunakan teknik mengetim. Yang ditim apa itu? Coklat kompon. Tahu coklat batangan? Biasanya berbentuk batang kecil ya kan? Terus dipotong-potong, masukkan ke dalam 2 wadah. Wadah yang besar itu berisi air sampai mendidih. Terus wadah yang kecil berisi coklatnya itu yang sudah dipotong-potong. Terus diaduk sampai benar-benar mencair. Itu namanya teknik mengetim. Lanjut ya. Setelah pengolahan panas basah, kita ke panas kering atau dry heat cooking. Contohnya bisa dilihat pada gambar itu. Ya, ada banyak, ada 5. Menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying, dengan minyak sedikit atau shallow frying, atau teknik menumis, sauteing, memanggang baking, serta membakar grilling. Mohon maaf tulisannya agak ketutupan karena kesalahan seperti tadi. Tapi tetap saya bacakan, yaitu yang pertama, teknik menggoreng dengan minyak banyak. Yang ketutupan itu namanya minyak banyak ya, atau deep frying. Nah, teknik ini menggunakan wajan, minyaknya itu banyak sekali. Ya kan, sampai hampir seukuran wajan tersebut. Gunanya untuk apa? Untuk membuat masakan tersebut benar-benar matang atau crispy. Contohnya, kalian menggoreng jamur crispy, tahu wale, tahu bulat, yang menggunakan teknik ini. Minyak banyak, digoreng sereng, langsung benar-benar kering. Terus teknik menggoreng dengan minyak sedang atau shallow frying. Contohnya seperti bawah menggoreng ikan. Minyaknya cuma sedikit ya, tidak terlalu banyak. Atau menggoreng telur juga bisa. Itu makanya pakai teknik shallow frying. Terus menumis atau sauteing. Menumis juga sama, minyaknya lebih sedikit lagi. Mungkin cukup 1 sendok atau 2 sendok menumis, sauteing. Biasanya menumis bawang putih, bawang merah itu menumis. Terus memanggang menggunakan baking. Contohnya ya seperti bawah ini, baking, memanggang, seperti memanggang roti atau brownies ya. Masukkan ke oven, tidak terkena api langsung. Itu namanya baking. Kalau menggunakan api langsung, itu namanya membakar atau grilling. Contohnya kalian membakar sate, membakar jagung, itu teknik grilling, artinya terkena api secara langsung. Terus yang ketiga, teknik pengolahan pangan lainnya. Contohnya ini ada pecel, ada blender, masuknya gimana? Nah, ternyata dibagi menjadi 4, menghaluskan, mencampur, menyaring, tidak dimasak. Nah, teknik ini dinamakan teknik pengolahan lainnya. Menghaluskan maksudnya seperti apa? Seperti blender tersebut menghaluskan buah-buahan, sayur-sayuran bisa langsung dihaluskan. Terus mencampur maksudnya seperti apa? Seperti pecel ini dicampurkan jadi satu, itu teknik mencampur. Menyaring contohnya seperti apa? Contohnya seperti kalian jika menyaring kelapa, ya kan, disaring, diperas. Itu namanya menyaring atau memeras. Tidak dimasak, contohnya seperti apa? Contohnya seperti kalian membuat rujak buah, ya kan? Tidak perlu dimasak kan, cuma dipotong-potong saja, langsung dimakan, itu tidak dimasak. Itu termasuk teknik pengolahan pangan lainnya. Contoh olahan sayuran, ya kan? Contoh olahan produk sayuran bisa dilihat yang paling kiri, favorit kita semua, yaitu pecel, ya kan? Menggunakan teknik mencampur tadi, juga bisa menghaluskan, juga bisa, ya kan? Menggunakan sayuran apa saja? Kangkung bisa, bayam bisa, banyak sekali kan, kacang-kacangan, kacang kedelai. Terus yang kedua, tengahnya itu ada apa? Ada gado-gado, ya kan? Favorit kalian juga. Ada sayurnya apa? Selada, kentang, terus apa lagi? Gubis juga bisa, tomat juga bisa. Terus yang ini sayuran favorit kalian juga, sop, ya kan? Wortel, terus kentang, daun pre, ya kan? Banyak sekali. Terus yang paling bawah ini ada tumis kangkung, ya kan? Banyak sayurannya, sayur kangkung, cabai, bawang putih dan sebagainya. Ada lagi ini gorengan, bakwan, ote-ote, ya kan? Favorit kalian juga. Itu semuanya dari sayur. Contoh olahan produk sayur. Kalian harus bisa mempraktekannya. Nah, ini termasuk tugas praktek kalian. Ketentuannya apa?
Ketentuannya sebagai berikut. Buatlah olahan produk pangan dari sayuran sesuai selera kalian. Ingat, sesuai selera kalian. Kalian boleh mempraktekkan gado-gado boleh, menumis kangkung juga boleh, membuat ote-ote bakwan juga boleh. Ingat, semua harus dari sayuran, harus sesuai selera kalian. Saya tidak meminta yang susah-susah, yang neko-neko, tidak. Terserah kalian semampunya kalian. Terus buatlah video, dianjurkan dengan aplikasi TikTok. Bisa menggunakan TikTok, bisa menggunakan aplikasi lainnya. Dianjurkan TikTok. Karena apa? Di TikTok ini sangat mudah, tidak perlu ngedit-ngedit susah. Semua aplikasi, filternya, efeknya ada di TikTok. Kalau kalian lebih suka video biasa, ya monggo silahkan. Kalau video biasa lebih susah ya, harus videokan, mengedit lagi, cari filternya, efeknya itu susah. Yang mudah itu TikTok. Terus video harus berdurasi 1 menit. Satu anak satu video. Tidak boleh mengambil video temannya atau mengambil dari yang lain. Harus dengan kalian sendiri, kemampuan kalian sendiri. Ingat, durasi 1 menit. Ya kan, di semester 2 ini saya lebih ketat. Lebih dari 1 menit tidak saya terima. Kurang dari 1 menit tidak saya terima. Durasi antara 56 detik sampai 59 detik atau 60 detik nggak apa-apa. Terus jangan lupa sertakan nama, nomor absen kelas di tampilan dan tampilkan wajah kalian di awal video. Seperti tugas-tugas sebelumnya, tampilkan wajah kalian dulu seperti ini. Terus tulis nama, nomor absen di bawah ini, kasih keterangan nama, nomor absen kelas. Batas menyelesaikan tugas 1 minggu dari sekarang, dikumpulkan ke guru mapel atau japri langsung WA saya. Ingat, langsung japri kirim ke saya. Note atau peringatan, tugas tidak akan saya terima jika tidak sesuai ketentuan di atas. Ingat, tugas yang tidak sesuai ketentuan di atas tidak saya terima, harus sesuai 5 ketentuan di atas. Kan? Mudah sekali kan? Membuat praktek, masak sendiri, videokan Dimas, makan sendiri. Cukup sekian pembelajaran kali ini, semoga kalian paham. Banyak kekurangannya saya minta maaf. Saya tunggu kreativitas kalian, tugas praktek kalian 1 minggu dari sekarang. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Saya tunggu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.